Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kiranya dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, pada hari Rabu kemarin kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah 1437. Sebagaimana kita semua tahu bahwa tahun Hijriah ini menjadikan momentum hijrah Nabi sebagai kalender umat Islam, karena peristiwa hijrah merupakan momentum yang sangat penting di dalam sejarah Islam, yang tidak lain merupakan titik tolak dari keberhasilan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, kita semua tahu bahwa selama 13 tahun Nabi menyampaikan risalah dan dakwah di Makkah, belum mendapatkan hasil yang menggembirakan. Boleh dikatakan pengikut Nabi dengan dakwah yang 13 tahun itu masih sangat minim, dan selama 13 tahun itu pun Nabi dalam keadaan yang sangat luar biasa beratnya di dalam menyampaikan risalah dan dakwah Islam kepada masyarakat musyrikin Makkah. Banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan hijrah ke Yathrib, sebuah kota yang kemudian diganti dengan nama Madinah. Hijrah itu dilakukan Nabi karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat peluang bahwa dakwah itu akan bisa lebih baik berjalan dan diterima oleh masyarakat di sana. Meskipun tantangannya juga berat, karena hijrah itu berarti harus meninggalkan tanah kelahiran. Hijrah itu berarti harus meninggalkan harta benda. Hijrah itu berarti harus meninggalkan sanak keluarga di Makkah menuju Yathrib atau Madinah. Tidak hanya itu, tantangan sangat berat. Karena apa? Hijrah itu dilakukan Nabi dalam ancaman pembunuhan oleh kaum musyrikin Makkah. Tetapi karena sekali lagi Nabi melihat peluang yang lebih baik terkait dengan dakwah dan penyampaian risalah, maka itu dilakukan Nabi meskipun dengan risiko yang sangat berat seperti itu.
Al-Quran memberikan informasi mengenai hijrah kepada Nabi ini, ke Madinah ini, dan bagaimana Allah juga memberikan pahala yang sangat besar kepada Nabi dan para sahabat yang melakukan hijrah, dan juga kaum Ansor di Madinah yang memberikan pertolongan dan tempat tinggal kepada kaum Muhajirin. Dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman di ayat yang ke-74, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan juga orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada mereka, mereka itulah orang-orang mukmin yang sejati, mukmin yang sesungguhnya, dan bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, hijrah sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya terjadi sekali, yakni pada peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi itu. Dan Nabi kemudian juga menyatakan dalam sebuah hadis, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah sesudah terbukanya kota Makkah. Namun semangat hijrah itu oleh Nabi tetap diberi peluang dan terus harus dinyalakan. Dan hijrah yang bermakna mental spiritual itulah yang terus bisa kita lakukan sampai dengan sekarang ini, sebagaimana yang dinyatakan Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu sesungguhnya adalah orang-orang yang berpindah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sekarang ini memperingati peristiwa hijrah yang sekaligus juga merayakan perpindahan tahun dari tahun 1436 menuju tahun 1437 Hijriah, tidak lain semangatnya hendaklah kita ini menjadi lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Kita hendaknya mau berhijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi memang untuk menjadi lebih baik itu juga tidak mudah. Setiap saat perlu tantangan, banyak godaan, sehingga memang upaya untuk menjadi lebih baik itu harus terus kita upayakan, harus terus kita perjuangkan, dan tentu saja ada kiat-kiat agar supaya hidup kita itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Di antara kiat yang sangat penting di dalam rangka untuk memperbaiki diri itu adalah hendaknya kita mau dengan jujur melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Dan memang sangat tepat apabila di awal tahun seperti ini kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, melakukan audit diri terhadap diri kita masing-masing. Namun kadang-kadang persoalan evaluasi diri ini pun juga masih abstrak sifatnya. Oleh karena itu barangkali konkretnya dalam situasi yang seperti sekarang ini, kita sedang memperingati tahun baru Hijriah ini, misalnya dalam rangka audit diri ini kita bisa melakukan list, pendaftaran terhadap apa saja hal-hal buruk yang masih ada pada diri kita. Coba kita cari dan kita temukan itu dengan jujur. Apa saja kekurangan yang masih ada dalam diri kita, kita cari, kita list, kita tulis.
Sehingga kemudian kita tahu persis itu, kekurangan-kekurangan kita, keburukan-keburukan kita. Nah, kalau kita sudah tahu kekurangan dan keburukan kita itu apa saja, yang itu tentu saja dari tahun ke tahun bisa berbeda-beda. Mungkin tahun dulu masih tidak bagus, sekarang sudah agak bagus, lalu terus diperbaiki dan seterusnya. Nah, ini nanti kita terus kemudian setiap tahun bisa memperbaiki dari yang kurang, dari yang tidak baik itu. Demikian pula kita list juga hal-hal yang sudah positif dalam diri kita. Apa saja itu kita tulis. Ya. Nah, yang positif-positif itu lalu kita apakan? Tidak lain ya kemudian kita coba lebih kembangkan, lebih kita perbaiki lagi di masa-masa yang akan datang. Nah, dengan begitu lalu kita bisa berharap kehidupan kita itu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Hanya saja memang untuk secara objektif, secara jujur kita bisa melihat kekurangan diri kita itu tidak mudah. Sehingga kita sering mendengar ungkapan gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Itu menunjukkan betapa memang tidak mudah kita melakukan introspeksi diri, terutama sekali terkait dengan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Biasanya kita hanya melihat hal-hal yang baik dari diri kita dan kemudian kita ujub, kita sombong. Tetapi dalam hal yang terkait yang tidak baik, seringkali kita tidak mengetahui kekurangan kita itu. Nah, itulah sebabnya maka di dalam ajaran agama kita ini juga diperintahkan untuk meminta sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mau melakukan koreksi terhadap diri kita, mau menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, mau menunjukkan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Itulah fungsi dari tawaso bil haq itu. Karena apa? Karena kita memang lemah. Di antara kelemahan kita ya tadi, tidak dengan mudah bisa melihat kekurangan kita dan keburukan-keburukan kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu meminta kepada saudara kita, kepada teman kita untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan kita dan menunjukkan ketidakbaikan kita atau keburukan-keburukan kita. Nah, hanya saja memang lagi-lagi kadang-kadang teman itu pun juga seringkali rikoh, seringkali tidak tegel, seringkali tidak nyaman untuk mengoreksi temannya sendiri. Padahal sesungguhnya ya itulah fungsi teman. Fungsi sahabat, fungsi saudara itu ya mau mengoreksi kesalahan temannya itu. Tapi seringkali juga tidak jalan itu. Seringkali kita itu rikoh untuk menegur teman sendiri itu, wah enggak enak. Nanti khawatir kalau marah, nanti khawatir kalau tersinggung, nanti khawatir kalau nanti persahabatan jadi terganggu. Ya. Ini yang sering kali terjadi. Ya. Sehingga kiat yang kedua, minta nasihat kepada teman ini pun juga seringkali juga belum tentu jalan. Makanya dalam rangka memperbaiki diri itu justru ada kiat yang lain yang saya kira sangat jitu, yaitu malahan memanfaatkan komentar-komentar atau kritik dari orang-orang yang menjadi musuh kita atau setidaknya tidak suka dengan kita. Berbeda dengan teman sejati tadi yang kadang-kadang rikuh untuk menunjukkan kesalahan kita. Kalau orang yang tidak suka dengan kita, apalagi musuh kita yang membenci kita, itu tanpa diminta akan sudah selalu otomatis itu menunjukkan keburukan-keburukan kita, menunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Dan biasanya kita tidak berterima kasih, tetapi kita justru malah kemudian tersinggung dan marah. Padahal mestinya
ketika ada orang menunjukkan kelemahan kita, ketika ada orang menunjukkan keburukan kita, kita mestinya ya harus berterima kasih. Karena dengan ditunjukkan keburukan dan kekurangan kita itu, sekali lagi kemudian kita juga akan mampu untuk memperbaiki kekurangan dan keburukan kita itu. Oleh karena itu, sekali lagi mestinya kalau ada orang yang menunjukkan keburukan kita dan kekurangan kita, harusnya kita berterima kasih kepadanya. Dan yang terakhir yang saya sebutkan dalam rangka untuk memperbaiki diri itu, kiat yang dituntunkan Rasulullah SAW adalah hendaknya kita ini selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, bahkan orang yang lebih baik ya, dari kita. Dengan bergaul dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang lebih baik itulah, insya Allah kita juga akan berpeluang untuk menjadi baik dan untuk menjadi lebih baik. Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan satu metafor, satu kiasan tentang bagaimana perbandingan antara orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang baik dan orang yang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Bergaul dengan orang-orang yang baik itu diumpamakan Nabi seperti bergaul dengan penjual minyak wangi. Kalau toh kita tidak bisa beli, setidak-tidaknya kita bisa mendapatkan bau wanginya. Tetapi kalau bergaul dengan orang yang tidak baik, Nabi mengibaratkan, maaf tentu saja ini bukan dalam rangka untuk melecehkan profesi tertentu, tukang pandai besi. Nah, kalau kita deket-deket pandai besi itu, ya bisa jadi kita akan terpercik api yang dihembuskan itu, ya. Tapi setidaknya kalau toh tidak kena percikan api sekalipun, kita pasti sudah kena bau asapnya, bau busuknya yang tidak enak. Nah, itu gambaran yang sangat bagus dari Nabi kita, bagaimana pergaulan dengan orang-orang yang baik itu akan efektif dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang di masjid ini, insya Allah ya kita akan menjadi seperti orang-orang yang di masjid itu. Tetapi kalau kita bergaul di tempat yang tidak baik juga, kira-kira ya gambaran kita akan seperti itu. Nah, demikian jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, khutbah Jumat yang bisa kami sampaikan di dalam rangka memasuki tahun baru 1437 Hijriah ini. Semoga kita bisa mengambil semangat hijrah Nabi kita Muhammad SAW, yakni untuk menjadi lebih baik pada waktu yang akan datang. Dan untuk menjadi lebih baik itu kita perlu terus perjuangkan dan perlu usahakan, karena tantangan, godaan senantiasa terus menghadang kita, terus menyertai kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengalahkan berbagai macam tantangan dan godaan itu, sehingga kita betul-betul bisa menjadi lebih baik. Dan nanti pada saatnya kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallah